Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi ini adalah cara lain dalam melihat bagaimana seseorang memproses atau menerima informasi. Bagaimana pesan disampaikan terkait dengan sebuah inovasi. Inovasi di sini perlu dicatat bahwa bukan berarti sesuatu yang harus baru, tergantung pada subjeknya. Bisa jadi laptop bagi Anda adalah bukan sebuah inovasi, tetapi bagi orang pedalaman laptop adalah sebuah inovasi. Sama halnya misalkan alat cloning misalnya di luar negeri bukan sebuah inovasi, tapi mungkin bagi kita adalah inovasi. Traktor bagi sebagian orang itu bukan sebuah inovasi, tetapi bagi petani pedesaan yang tidak pernah menggunakan traktor, maka itu adalah sebuah inovasi. Jadi tergantung subjek penerima pesan. Teori difusi inovasi ini mengatakan bahwa seseorang itu akan mengadopsi sebuah ide setelah melewati 5 langkah. Yang pertama adalah kesadaran, di mana individu yang bersangkutan telah terekspos dengan ide tersebut. Yang kedua adalah minat, di mana ide harus membangkitkan minat individu yang bersangkutan. Yang ketiga adalah evaluasi, individu harus mempertimbangkan bahwa ide tersebut itu berpotensi memiliki kegunaan. Nah, tahapan 1, 2, 3 ini itu dalam teori difusi inovasi itu biasanya menggunakan pendekatan atau konteks komunikasi massa. Media massa memiliki peran yang cukup signifikan untuk membangun kesadaran, minat, dan mengevaluasi atau evaluasi dari individu. Ini sangat bergantung sekali dengan media massa karena cakupan dari media massa itu sangat luas. Nah, pada tahapan 4 dan kelima, percobaan dan adopsi, ini pendekatan secara persuasif antar personal ini sangat penting. Percobaan di mana individu tersebut menguji cobakan ide itu kepada orang lain. Tanpa ada pendekatan secara intensif, secara intim, secara antar personal, itu akan sangat sulit. Dan yang kelima, tahapan ini mempresentasikan penerimaan akhir dari ide tersebut. Jadi setelah sukses melewati 4 langkah sebelumnya, orang mau mengadopsi itu ya setelah mencoba kira-kira keuntungannya apa, kerumitannya bagaimana, bisa digunakan atau tidak. Nah, tahapan 4-5 ini itu perlu pendekatan secara persuasif antar personal. Kalau hanya mengandalkan media massa itu akan sangat sulit untuk mengubah perilaku seseorang. Teori ini berguna dalam menjelaskan bagaimana kita sampai pada sebuah keputusan, bukan aksi berdasarkan gerak hati semata. Pengujian model ini memberitahukan pada kita bahwa media massa itu diperlukan dalam 2 langkah pertama, sementara untuk kontak pribadi diperlukan dalam 2 langkah berikutnya. Ini maksudnya dalam 3 langkah pertama ya, maaf sih saya kesalahan. Sementara untuk kontak pribadi diperlukan pada 2 langkah terakhirnya. Jadi ini sangat penting bahwa kehadiran media massa dan juga kontak pribadi sangat penting untuk mengubah perilaku seseorang agar mau mengikuti apa yang diinginkan oleh komunikator. Dalam teori difusi inovasi ini, proses pengenalan suatu inovasi ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah tahap awal, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah konsekuensi terhadap proses tersebut. Tahap awalnya ada receiver variable. Yang kedua adalah social system variable. Jadi di sini sangat penting
karakteristik seseorangnya seperti apa, karakteristik sosialnya seperti apa, terus kebutuhan akan inovasi tersebut seperti apa. Ini perlu dipertimbangkan dalam tahapan awal. Kita harus mengetahui karakteristik penerima inovasinya seperti apa, karakteristik masyarakatnya seperti apa, terus kebutuhan akan inovasinya bagaimana itu perlu kita ketahui. Maka pembuatan pesan secara bagus itu harus menjadi sebuah kewajiban. Terus ada sosial sistem norma di sana seperti apa, toleransi terhadap penolakannya seperti apa, terus proses komunikasinya terintegrasinya seperti apa. Ini juga penting dalam membangun pengetahuan seseorang untuk menerima inovasi baru dari komunikator. Nah, tahapan yang kedua adalah proses. Di sini ada persuasi, di mana kita dalam mempersuasi seseorang terhadap inovasi baru perlu dikenalkan apa sih keuntungannya dengan menggunakan inovasi baru tersebut. Itu harus dipersuasif benar-benar. Kalau pakai ini nanti seperti ini, sebelumnya Anda membutuhkan waktu lama, setelah pakai inovasi baru ini Anda hanya membutuhkan waktu 5 menit misalnya. Terus penggunaannya rumit atau tidak, terus mudah atau tidak, dicoba gampang atau sulit, terus diperhatikan bisa atau tidak. Nah, ini kan juga penting dalam proses persuasi. Ini jelas komunikasi secara komunikasi massa maupun komunikasi antar personal sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan inovasi ini. Nah, setelah itu baru decision, ada konsekuensi. Apakah seseorang tersebut akan mengadopsi inovasi kita atau membuang inovasi kita atau mereject inovasi kita. Jadi ada dua kemungkinan setelah kita memberikan persuasif. Pertama jelas tadi, mengetahui karakternya, sosial karakternya, personalnya, terus kebutuhan akan inovasi tersebut, norma yang ada di masyarakat, terus tingkat penolakan yang tidak terlalu tinggi, terus proses komunikasinya ini juga penting dalam membangun knowledge tadi, masuk ke tahap persuasif, mudah digunakan atau tidak, keuntungannya lebih banyak atau tidak, terus diuji coba bisa atau tidak, diamati bisa atau tidak, ini juga penting dalam proses persuasif. Nah, nanti masuk ke decision ini. Apakah seseorang akan mengadopsi atau bahkan mereject. Nah, di decision ini nanti ada 3 jenis keputusan inovasi. Secara opsional, dia memutuskan, ya saya menggunakan atas kesadaran dirinya sendiri, atau secara kolektif bersama-sama, wah nantilah kalau yang lain make ya saya make, atau secara otoritas diharuskan. Pokoknya mau nggak mau harus menggunakan inovasi baru ini. Sama halnya kita e-learning, mau nggak mau ya e-learning harus digunakan. E-learning bagi kita adalah sebuah inovasi, mau nggak mau di dalam decision ini, karena ada otoritas dari kampus ya mau nggak mau e-learning harus digunakan, mau nggak mau harus diadopsi. Nah, setelah diadopsi ini nanti ada 2 cabang, bisa melanjutkan adopsi tadi, bisa menggunakan e-learning, contohnya tadi e-learning digunakan pada semester berikutnya, atau bisa discontinue, diganti atau ada sesuatu hal yang lebih baik dibandingkan e-learning.
Bisa jadi discontinue ini karena e-learning tidak memiliki kemanfaatan, atau bisa jadi karena ada sesuatu inovasi yang lebih bagus dibandingkan e-learning. Jadi itu tadi akan ada konfirmasi apakah akan tetap melanjutkan menggunakan, mengadopsi, atau discontinue, mengganti yang baru atau meninggalkan adopsi inovasi tersebut. Nah, itu tahapan yang adoption. Yang kedua adalah jelas dalam pengambilan keputusan kan ada menerima, ada reject, tidak menerima. Reject ini bisa jadi benar-benar di reject, saya menolak inovasi tersebut, atau menerima tetapi nanti agak lama. Jadi reject di sini bisa jadi ya itulah, saya untuk saat ini nggak pakai dulu, belum butuh. Tapi nanti kelamaan dia akan menggunakan inovasi tersebut. Ada dua kemungkinan itu. Di dalam tahap confirmation setelah adopsi, dia akan mengkonfirmasi apakah mau melanjutkan menggunakan atau ya sudah, saya nggak akan menggunakan inovasi tersebut. Nah, jelas di sini akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Waktu sangat menentukan sekali apakah seseorang akan mengadopsi inovasi, baik itu alat maupun jasa yang ditawarkan oleh komunikator, atau reject. Nah, ini jelas membutuhkan time, membutuhkan waktu. Nah, ini variabel-variabel dalam difusi inovasi. Variabel bebasnya ada ciri-ciri inovasi seperti yang di persepsi masyarakat. Keunggulannya apa? Kompatibilitasnya apa? Kompleksitasnya apa? Mudah di trial atau tidak? Mudah diobservasi atau tidak? Bisa diamati atau tidak? Terus yang kedua terkait dengan jenis keputusan tadi. Bisa keputusan secara opsional atau bebas, keputusan bersama gimana mau gunain atau enggak ya, atau keputusan otoritas dari pimpinan langsung, Anda harus menggunakan inovasi tersebut. Yang ketiga terkait dengan saluran komunikasi, ini juga penting dalam kecepatan proses adopsi inovasi. Ada media massa, kelompok sosial maupun secara inter atau antar personal. Dan di sini ada sistem sosialnya, ada norma, apakah norma di situ menolak adanya inovasi atau tidak, kepercayaan di situ menolak atau tidak, kan ada juga yang menolak. Tidak semuanya inovasi bisa diterima dengan baik oleh norma masyarakat di situ. Bisa jadi bisa ditolak norma apabila tidak sesuai dengan norma, nilai, adat, dan kepercayaan masyarakat. Dan yang kelima adalah intensitas dari komunikasi, mulai dari tingkat pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, ini yang variabel-variabel bebas yang ada di teori difusi inovasi. Terkait dengan tingkat penerimaan inovasi, menurut Roger ada 5. Yang pertama adalah pembaharu atau innovation. Yang kedua adalah penerima awal, early adopter. Yang ketiga adalah penerima mayoritas awal, early majority. Yang keempat adalah penerima mayoritas lambat, late majority. Dan yang kelima adalah pengikut. Pembaru ini sering dinamakan dengan inovator atau petualang. Adalah mereka yang pertama kali tersentuh oleh inovasi atau ide baru. Biasanya jumlahnya tidak banyak. Mereka biasanya orang yang memiliki mobilitas tinggi dan dekat dengan agen perubahan. Pada umumnya biasanya muda. Anak muda ini secara semangat itu paling semangat untuk menjadi pembaru, menjadi petualang. Nah, tapi ini hanya 2,5% saja dari total populasi yang ada. Yang kedua adalah early adopter.
adalah si teladan. Julukannya si teladan. Mereka yang tersentuh inovasi setelah kelompok inovator memperkenalkannya. Biasanya mereka menjadi tempat bertanya dan diminta pertimbangan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi si teladan ini contohnya kalau dalam vaksin ya Ariel, terus Dokter Tirta, terus ya yang pertama-pertama disuntik lah. Kalau pembaru ini biasanya yang dijadikan sampel awal uji coba vaksin ini kan jarang sekali yang mau. Nah ini udah masuk ke tahapan si teladan tadi. Makanya influence dijadikan contoh untuk vaksin yang pertama. Harapannya apa? Orang-orang yang lain juga mau divaksin. Nah, yang ketiga itu mayoritas awal atau penuh pertimbangan. Jadi mereka ini golongan penerima inovasi sebelum anggota kelompok lainnya menerima inovasi tersebut. Penuh pertimbangan. Saya mau gunain enggak ya? Kok ragu, dia dari tengah-tengah, bimbang. Nah, mereka biasanya sebagai penghubung antara penerima dini dan penerima lambat. Dia agak bimbang mau menerima inovasi atau tidak, penuh pertimbangan. Nah, yang keempat ini adalah mayoritas lambat atau skeptis. Udah, kayaknya saya nggak make deh, soalnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya nggak akan divaksin lah, nanti sakit lah, apa, dan sebagainya. Nah, ini orang-orang yang ada di penerima mayoritas lambat. Adalah mereka yang menerima ide setelah rata-rata anggota lainnya menerima lebih awal. Mereka menerima setelah melihat inovasi itu membawa keuntungan pada orang lain. Oh, ternyata nggak apa-apa. Ya sudahlah, saya ikut vaksin. Nah, itu kan orang-orang yang ada di kelompok 4. Dan yang terakhir adalah pengikut atau tradisional. Adalah mereka yang tergolong penerima akhir dari sistem sosial yang ada. Mereka tidak punya pendapat dan berada di luar jaringan sosial namun masih dekat dengan kelompok mayoritas lambat. Jadi mereka menerima inovasi setelah hampir seluruh orang di sekelilingnya merasakan manfaatnya. Jadi setelah banyak yang pada sembuh misalkan, banyak yang nggak terkeluar, dia baru ikut mau divaksin. Itu contoh. Kalau sekarang ini kan lagi boomingnya vaksinasi kan. Semoga kita tetap diberikan kesehatan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.